Halo sahabat teman-teman, balik lagi dengan saya Dan Hari, dan di tangan saya sudah ada iPhone 7 Plus. Ini merupakan iPhone yang sudah keluar dari tahun 2016 teman-teman. Berarti sudah hampir 9 tahun. Dan kenapa saya harus membahas HP ini? Karena harganya sekarang sangat menarik guys, cuma di 1 jutaan. Dan ini dapat iPhone, sudah pakai iOS, kameranya menurut saya masih bagus. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita bahas handphonenya. Yang pertama sudah pasti kita bahas adalah untuk desain dari HP ini. iPhone 7 Plus ini mengusung desain yang minimalis menurut saya teman-teman, dan juga ini bodinya lumayan tipis untuk HP yang keluar di tahun 2016 teman-teman. Kalau kita pegang seperti ini, HP-nya menggunakan material yang lumayan solid. iPhone 7 Plus ini menggunakan bodi berbahan aluminium, jadi ini kuat banget teman-teman, dan dia kalau jatuh menurut saya kuat dan tidak pecah atau tidak retak. Berbeda dengan HP-HP sekarang yang sudah menggunakan material kaca, itu kalau jatuh biasanya langsung retak atau kalau apes pecah teman-teman. Sedangkan iPhone 7 Plus mau jatuh mau apa paling baret atau penyok teman-teman. Jadi untuk material di sini bagus. Terus bagian belakang di sini ada logo Apple, di bawah masih ada tulisan iPhone dan masih ada tulisan Designed by Apple California. Sedangkan bagian kiri atas ada 2 kamera serta samping kamera ada LED flash. Minusnya bodi aluminium itu karena ini sudah lumayan lama ya pemakaian, meskipun tidak pernah jatuh atau tidak pernah apa, ketika dipakaiin casing bagian belakang ini banyak bintik-bintik kayak gini teman-teman, dan ini tidak bisa hilang. Jadi teman-teman make sure sering-sering membersihkan biar tidak kayak gini. Nah seperti ini. Untuk letak tombol kurang lebih sama kayak iPhone kebanyakan, tombol power di kanan, tombol volume di kiri, dan ada 1 switch silent. Bagian bawah masih menggunakan USB Lightning teman-teman. Terus untuk slot SIM-nya berada di sebelah kanan. Lalu teman-teman, yang menurut saya masih bagus di HP ini adalah kualitas dari tombol-tombolnya. Di sini semuanya masih normal dan tidak ada yang error. Walau HP ini sudah 9 tahun loh ya. Karena rata-rata saya punya Android usianya 4 tahun gitu, rata-rata tombolnya sudah mendelep atau tidak bisa dipakai lagi, jadi harus servis. Dan setelah diservis pun paling 3 bulan rusak lagi teman-teman. Sedangkan iPhone ini sudah lama tapi tombolnya masih bagus guys. Nah itu kerennya Apple. Lalu jika kita berpindah ke depan, di sini kita disuguhkan dengan layar bar ukuran 5,5 inch dengan panel IPS. Di bagian bawah masih ada tombol fisik Touch ID. Bagian atas ada speaker dan 1 kamera. Ini benar-benar kelihatan jadul ya untuk bagian depannya. Di sini mengingatkan saya sama iPhone seri 5S dulu teman-teman. Tapi ini juga nostalgia sih teman-teman. Keren. Dan jika kita membahas soal layarnya, iPhone 7 Plus menggunakan layar berpanel IPS LCD. Memang belum AMOLED karena pada zaman itu belum ada layar AMOLED, atau memang belum belum dikembangkan dengan baik. Jadi iPhone 7 Plus masih menggunakan layar IPS. Tapi menurut saya layar IPS di sini kualitasnya bagus teman-teman. Ketika saya lihat kayak gini, tulisannya juga tajam, tidak yang begitu burik gitu teman-teman, tidak. Dan yang bikin saya suka juga layar dari iPhone 7 Plus itu tidak bikin sakit mata teman-teman. Meskipun belum AMOLED dan meskipun belum ada refresh rate 120 Hz lah atau teknologi HDR10, di sini itu belum ada. Kecerahan juga di sini masih minim banget, cuma sampai 625 nit. Tapi jika teman-teman penggunaan cuma ya main sosmed aja, cuma buat main WA, TikTokan gitu-gitu, menurut saya masih enak banget teman-teman. HP ini masih bagus untuk sektor layarnya, buat kebutuhan nonton juga keren banget. Di sini resolusinya lumayan gede loh ya, di 1080 x 920 pixel. Kerapatan pixelnya juga bagus sampai 401 ppi. Untuk proteksinya di sini menggunakan Ion Stretch Note Glass. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi buat nonton YouTube ini bisa sampai 1080p. Warnanya juga masih tergolong yang akurat. Buat nonton itu masih sangat nyaman teman-teman. Lalu jika kita bahas performanya, iPhone 7 Plus ini menggunakan prosesor bertipe Apple A10 Fusion. Ini prosesor yang bagus banget pada zamannya teman-teman ya. Tapi fabrikasinya masih 16 nanometer. Belum yang 4 nanometer, masih gede ya, karena 2016 itu teknologinya belum secanggih sekarang. Kalau ngomongnya soal skor Antutu dapatnya segini, emang kecil ya teman-teman ya. Jangan harap yang sampai 1 juta lebih itu, jangan. Untuk performa sehari-hari menurut saya di sini masih cukup
cukup saja ya teman-teman ya, tidak yang kenceng, terkadang malah lemot, apalagi kalau kita gunakan buat banyak buka aplikasi. Sering banget foreclose guys, enggak foreclose sih, tapi reload ulang kalau kita berpindah dari satu aplikasi ke satu aplikasi lainnya. Kalau untuk RAM, di sini iPhone 7 Plus mempunyai RAM 3 GB dengan pilihan internal 32, 128 sampai 256 GB. Jadi RAM-nya lumayan kecil, makanya kalau buat multitasking dia tidak begitu enak teman-teman. Kalau buat gaming, saran saya main gaming yang kecil-kecil saja, yang ringan-ringan. HP ini HP lama ya teman-teman ya. Kalau buat main game berat tidak bisa teman-teman, ngelak-ngelak dan sangat tidak nyaman. Terus kalau buat main game agak lama pun suhunya panas banget guys. Jadi ya, suhu dari iPhone 17 ini tidak bisa dikatakan hangat dan memang menuju ke panas sih teman-teman. Karena ditambah lagi bodi belakangnya ini menggunakan aluminium. Aluminium kan dapat menghantarkan panas dengan baik. Jadi ya seperti itu, suhunya sudah panas ditambah bodi menggunakan aluminium, cocok teman-teman. HP-nya bisa tambah panas. Jadi pakai cooler itu lebih baik kalau main game. Ngomongin soal performa tadi yang HP-nya gampang panas, di sini juga merujuk ke baterai. Baterai HP ini itu mempunyai ukuran yang tidak begitu besar, yaitu 2900 mAh, kecil banget ya. Tapi bodinya emang tipis sih guys, wajar kalau ukuran kecil. Kalau ukurannya besar malah aneh teman-teman. Lalu buat ketahanannya sendiri, saya rata-rata ngecas bisa sampai 3 kali. Kalau sering dipakai banget, apalagi gaming, bisa sampai 4 kali guys. Terus yang bikin gak enak itu HP ini tidak mendukung fast charging. Jadi kalau ngecas HP ini dari 0 sampai 100 bisa 2 jam lebih guys. Dan buat teman-teman yang pakai iPhone 17 apalagi mau beli, saya sarankan jangan pakai charger yang mempunyai watt besar. Karena banyak kejadian pakai charger 40 watt, 50 watt, tiba-tiba HP-nya overheat, tiba-tiba IC-nya kena terus mati total guys. Jangan. Mending pakai charger ya 10 watt, 15 watt itu sudah cukup guys. Cuma emang lama sih minusnya. Kalau ngomongin hal yang saya suka, di sini adalah bagian kameranya. iPhone 7 Plus merupakan HP dengan harga 1 jutaan dengan kamera terbaik saat ini menurut saya teman-teman. Mempunyai spek 12 megapiksel di kedua kameranya, dan untuk lensa utamanya sudah menggunakan aperture yang lumayan gede yaitu di f1,8, sudah ada OIS juga. Kalau lensa telefotonya resolusinya sama 12 megapiksel tapi bukanya lumayan gede di f2,8. Jadi berbeda teman-teman ya. Kalau untuk kamera depannya di resolusi 7 megapiksel dengan f2,2. Kalau untuk ngomongin soal hasil kamera, menurut saya iPhone 7 Plus kameranya masih bagus di harga yang sekarang, teman-teman. Untuk detail di sini masih sangat keren, masih tajam. Terus dynamic range memang tidak yang begitu baik ya, tapi masih bisa lah untuk memfoto dengan kondisi yang di luar ruangan. Buat penggunaan sehari-hari seperti foto-foto keluarga, dokumentasi momen spesial, kamera ini masih bagus di harga yang sekarang. Terus hasilnya natural. Nah, itu khasnya dari iPhone. Kameranya itu rata-rata mempunyai hasil yang natural. Dan yang bikin keren lagi di sini sudah support 4K untuk videonya sampai 30 fps, teman-teman. Dan ada mode live photo juga. Ini bisa buat tren TikTok itu ya. Di sini bisa. Kapan lagi HP harga 1 jutaan sudah ada fitur live-nya. Ada fitur slow mo juga, ada fitur panorama dan lain-lain. Teman-teman bisa explore sendiri nanti. Lalu kalau kita masuk ke mode low lag, di sini iPhone 7 Plus sudah kewalahan ya, apalagi yang low lag banget, ya itu wajar. Noise-nya sudah lumayan banyak dan hasilnya menurut saya kurang kalau dipakai di keadaan yang benar-benar gelap, teman-teman. Jadi saran saya kalau foto malam hari, carilah tempat yang cahayanya bagus biar hasil fotonya tidak yang kurang, teman-teman. Seperti itu ya. Ya HP 1 jutaan guys, tapi kalau dibandingkan HP 1 jutaan lainnya, iPhone 7 Plus ini masih terbaik di kameranya guys. Oke teman-teman, ini merupakan tes kamera belakang menggunakan iPhone 7 Plus. Kondisi low lag dan ini gelap banget ya. Malam hari ada motor lewat, apakah masih kedengeran? Di sini kalau kita cek sih gelap. Sini ada tembok. Nah, seperti ini. Dan kalau ini zoom, ini lensa biasa. Ini posisi kita memakai gimbal. Seperti ini ada cahaya motor guys, dan di sini surprisingly bagus loh ya, meskipun agak burik tapi stabil iPhone 7 Plus itu. Ini resolusi 1080p, mantap teman-teman. Kalau untuk rekam video saya jamin ini HP 1 jutaan terbaik saat ini. Yuk, ini
kamera depan guys, iPhone 7 Plus. Kondisi malam hari dan low light, di sini ada cahaya lampu seperti ini. Ini lampunya kuning ya, makanya wajah saya kuning. Kalau saya pindah lampu putih, jadinya kayak gini. Kalau cahayanya bagus sih keren tuh. Ada mobil lewat, truk. Apakah suara saya masih kedengeran? Dan ini kalau membelakangi cahaya. Oke, kurang lebih seperti itu. Oh ya, dan untuk harganya dia ini dijual rata-rata pasarannya 1-2 jutaan, tergantung kondisi. Oke teman-teman, mungkin kurang lebih seperti itu untuk review kali ini. Di sini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, pertama, ini merupakan iPhone brand Apple yang terpercaya sudah dari dulu dan softwarenya juga bagus, makanya ini untuk HP seharga 1 jutaan menurut saya ini terbaik. Lalu selanjutnya build quality dan desain di sini menurut saya masih bagus dan keren teman-teman. Build quality-nya cakep menggunakan metal. Terus performanya masih cukup baik dengan chip Apple A10 Fusion, masih bagus buat penggunaan sehari-hari. Serta sistem kameranya juga sudah 2, ini dapat menghasilkan foto yang bagus, apalagi fitur potretnya. Lalu sekarang di kekurangannya. Pertama, iPhone 7 Plus ini sudah tidak bisa update iOS lagi, jadi dia mentok di iOS 15. Terus performanya tadi memang bagus, tapi kalau untuk gaming atau buat editing dia sudah tidak bisa lagi teman-teman. Dia pasti nge-lag dan panas banget, sayang. Nanti HP-nya terlalu berat untuk penggunaan itu teman-teman, jadi saran saya jangan. Lalu yang terakhir adalah baterainya boros guys. Dengan baterai 2900 teman-teman berharap apa ya, apalagi ini prosesor bukan terbaru. Jadi saran saya kalau teman-teman sering keluar rumah, terutama yang sering bepergian, bawa iPhone, memakai iPhone 7 Plus buat daily driver, bawalah power bank guys. Dan kurang lebih seperti itu buat teman-teman yang pakai HP ini, apakah masih enak dipakai ataukah dipakai buat HP secondary atau masih dipakai sampai sekarang. Yang beli dari baru silahkan komen di bawah, kira-kira apa saja minusnya, sudah ada perbaikan yang lumayan besar atau masih ori semua, silahkan komen di bawah. Dan semoga review kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau pakai HP ini. Jadi ya mungkin bisa jadi pertimbangan lah antara mau beli atau tidak. Dan yang mau beli ini saya jual guys, ini saya jual 1 juta lebih dikit saja ya, karena ini ada minus tadi, konektornya saya harus ganti teman-teman. Oke, saya Dan Hari. Jangan lupa di like, jangan lupa di share, jangan lupa juga di subscribe guys. Dan komen juga kira-kira nanti kita bahas HP apa lagi. Saya akan membaca semua komen teman-teman. Terima kasih, bye bye.